Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah kode mengenai MDP ya, Markov Decision Process. Nah, di mana video ini tuh dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan ataupun AI. Baik, yang pertama mungkin saya akan jelaskan sedikit kodenya, baru nanti menjawab pertanyaan yang ada di tugasnya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, definisi lingkungan Great World. Apa yang dilakukan oleh kode ini? Jadi, kode ini tuh membuat arena ya, ataupun ya arena lah untuk simulasi yang dilakukan oleh agen nantinya. Yang dimana arenanya itu berukuran 4 kali 4, dimana nanti berarti kotaknya ada 16 kotak ya. Kemudian dia juga mendefinisikan obstacle atau rintangannya itu terdapat pada eh, kotak mana gitu, dimana ini berarti dia ada di baris 2,2 kan. Kalau di Python itu untuk indeks dia udah mulai dari satu, berarti kalau misalnya indeksnya 1,1 berarti dia ada di baris 2,2 dan di baris 2,3. Nah, ini adalah obstacle atau rintangannya. Kemudian dia definisikan juga start state itu berada di 0,0 ya, di titik 0,0 itu adalah titik mulai agennya gitu. Misalnya kita mau mulai game, berarti titik awalnya di situ gitu. Kemudian goal state ini adalah titik tujuan, di mana titik tujuannya itu ada di titik 3,3 dan 2,3. Tujuan utama ini 3,3 itu bakal mendapatkan reward 10 dan 2,3 itu bakal mendapatkan reward 5. Nah, jika agen sudah mencapai titik ini, maka proses berhenti ataupun eh, gamenya tuh berhenti gitu lah istilahnya ya. Kemudian ada reward. Nah, step reward artinya setiap langkah ataupun ya setiap langkah yang dilakukan oleh agen, baik kiri, kanan, atas, bawah itu bakal mendapat reward min 0,1. Nah, kenapa min? Kenapa rewardnya tuh min? Karena ini bertujuan supaya agen itu mempercepat proses selesainya eh, game ini gitu, supaya dia nggak berulang-ulang di situ-situ aja. Makanya dia beri rewardnya tuh min 0,1 supaya dia cepat selesai gitu. Nah, kemudian ada juga penalti ketika dia melewati rintangan, yaitu dia bakal terkena hit ya, dimana ini rewardnya min 0,1 gitu. Kemudian nih print ini untuk menampilkan aja yang memberitahu bahwa get reward itu sudah didefinisikan gitu. Nah, kemudian implementasi MDP. Mengimplementasikan komponen dasar MDP seperti state, action, misalnya naik, turun, kiri, kanan, fungsi transisi, kemudian dan fungsi reward. Nah, ini yang pertama itu mendefinisikan aksi ya, di mana dia mendefinisikan titiknya, titik perpindahan. Jika dia berpindah ke atas, maka titiknya tuh di baris yang dikurang gitu kan. Kalau ke atas berarti kolomnya nggak bergerak gitu, yang bergerak tuh baris gitu. Kalau ke bawah berarti dia barisnya bertambah satu, kolomnya juga tetap nggak bergerak. Jika dia ke kiri, maka kolomnya dikurang satu ke kiri ya. Kalau misalnya ke kanan berarti di dia satu ditambah satu gitu, kolomnya ditambah satu gitu. Nah, ini titik perpindahan ya. Kemudian ini yang membuat list of all possible state. Nah, kalau state ini dia bakal menyimpan ini ya, titik koordinat valid. Jadi range in range grid height, for C in range grid width berarti dia masih dalam grid height dan grid width. Berarti dia bakal menghasilkan titik koordinat validnya. Isinya bakal 0,0 ya, titik koordinat gitu, 0,0, 0,1, 0,2 sampai seterusnya sampai ke 3,3 gitu. Kemudian ini adalah ini tadi kita di sini. Oh, oke. Sekarang di sini ya berarti.
Ya, berarti di sini jika is terminal, jika dia apa namanya sudah berada di state ini, mengecek apakah dia sudah berada di goal state atau belum gitu. Kemudian implementasi get next state deterministic. Jadi dia untuk mendapatkan next state-nya. Jika dia sudah berada di goal state, maka dia tidak akan bergerak. At terminal state, it stay there. Jadi dia nggak bakal bergerak gitu. Nah, ini untuk menyimpan perpindahannya nanti, di mana row dan col itu berarti state saat ini. DRDC berarti perubahan row dan perubahan kolom. Itu diambil dari aksi tadi ya. Ini. Kemudian next row, next kolomnya, ataupun nanti next state-nya itu berasal dari row ditambah perubahannya tadi, dan call ditambah perubahan kolomnya juga. Kolom ditambah perubahan kolom gitu. Kemudian cek boundary condition. Nah, jika tidak, nih kondisinya adalah dia masih di dalam grid hack dan di dalam grid weight. Berarti jika kondisinya dia tidak berada di dalam grid hack ataupun grid weight, berarti dia udah berada di luar grid world ya, maka dia bakal tetap di situ gitu, nggak bakal bergerak. Dan jika dia masih di dalam grid work, berarti dia bakal lanjut next step, dimana next step itu titiknya next row dan next column. Kemudian check obstacle, jika dia next step-nya itu ada rintangan, maka dia juga nggak bakal bergerak, dia bakal tetap di situ. Stay in current state if moving into an obstacle, jadi dia bakal tetap di state saat ini jika dia berpindah ke rintangan gitu. Nah, jika tidak, dia bakal next state gitu. Kemudian define transition prop. Ini berarti kita mendefinisikan hmm, peluang of intended action atau aksi yang dimaksud. Peluang dari aksi yang dimaksud ini kita definisikan 0,8, artinya 80% ya. Kemudian depth transition model. Ini function transition model, di mana jika dia berada di goal state, maka dia nggak bakal berpindah dan tetap di sana, nggak bisa berpindah lagi gitu, dengan probabilitas 1 ataupun 100% ya. Kemudian ini possible transition, ini adalah kolom kosong, adalah array kosong untuk menyimpan hasil transisi nantinya. Intended next state ini untuk eh, aksi selanjutnya gitu, dia diambil dari get state get next state deterministic tadi. Kemudian add intended action transition, berarti dia ini menyimpan ya, menyimpan data dari intended actionnya, di mana dia menggunakan fungsi append ya di sini, berarti dia menyimpannya di belakang, di akhir gitu. Kemudian calculate probability, ini menghitung sisa peluang jika dia menginjak, ya pokoknya dia apa namanya, menghitung sisa peluang dari setiap langkah yang dilakukan. Kemudian find perpendicular action, ini berarti aksi yang tidak sesuai ataupun meleset dari yang diinginkan. Misalnya dia aksinya tuh up atau down, maka aksi yang tidak sesuai itu adalah kiri dan kanan gitu. Misalnya dia ke atas atau bawah. Kalau dia ke kiri dan ke kanan, berarti itu meleset gitu. Dan jika tidak, atau sebaliknya, jika dia posisinya aksinya tuh left atau right, maka yang tidak sesuai itu adalah up atau down gitu ya. Kemudian ini perulangan, di mana perulangan ini tuh mengecek langkah cadangan ketika dia meleset gitu. Kemudian consolidate, duplicate, next step, ini merapikan dan ya merapikan dan meringkas data yang diperoleh ya. Kemudian ini ada convert back to list of tuples ya, of next state probability tuples. Jadi dia mengkonversi kembali list yang didapat itu agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh fungsi-fungsi lain gitu. Kemudian implement reward. Jadi ini untuk mengimplementasikan reward tadi ya. Di sini kan ini ada rewardnya nih. Nah, jika state-nya itu di goal state, maka dia return goal state. Goal state. Ini goal state.
Nih, ada rewardnya 10 atau 5 ya tadi. Kemudian jika dia di obstacle, maka return obstacle reward. Obstacle reward tadi -1 ya ini. Pokoknya. Kemudian jika selain itu alias dia melangkah ya normal, langkah normal, maka return step reward. Di mana step rewardnya itu -0,1 ya. Ini agar supaya mesin itu cepat gitu. Cepat menyelesaikan apa namanya? Cepat menemukan tujuan gitu. Kemudian ini peran MDP ini cuman memberitahu bahwa MDP komponen itu sudah didefinisikan. Ini selanjutnya itu adalah implementasi algoritma solusi MDP, di mana kita mengimplementasikan algoritma untuk menyelesaikan MDP seperti value iteration atau policy iteration untuk menemukan kebijakan optimal dan fungsi nilai. Nah, yang pertama nih ada import library, kemudian kita initial the value function v. Jadi kita menginisialisasi v, di mana v ini membuat dictionary nilai awal semua kotak. Itu sama dengan 0,0 untuk semua state ya. Kemudian ini mendefinisikan eh, gamma, di mana gamma ini merupakan bonusnya, dan theta ini itu adalah ambang batas konvergennya. Jadi semakin kecil nilai konvergen berarti semakin baik gitu. Kemudian yang ketiga ini itu dia bakal terdapat perulangan ya. Berarti perulangan itu bakal terus berulang sampai dia memenuhi kondisi konvergennya gitu. Kalau sampai kondisinya tuh konvergen. Kemudian selanjutnya ada yang keempat nih compute the optimal policy. Ini berarti dia bakal nyari kebijakan terbaik ataupun langkah terbaik untuk setiap state. Jadi misalnya di state ini dia langkah terbaiknya kemana untuk semakin cepat mencapai goal gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah print optimal policy ini ya dia memberitahu aja kalau optimal policy dan value functionnya sudah dibuat gitu ya. Dan selanjutnya itu adalah visualisasi hasil MDP. Ini itu cuman menampilkan ya, isinya menampilkan di mana titel ini apa judulnya Exlim Yield ini batas-batas grid grid weight grid width dan grid height-nya. Kemudian ini textile label extricated, dia menghitung grid width dan grid height-nya. Kemudian grid ini true berarti ada terdapat kotak-kotak petak gitu ya. Kemudian warnanya ini warnanya ini line width-nya berarti berapa besar garisnya gitu. Kemudian equal berarti dia agar gambar itu tetap di dalam kotak ya. Kemudian perulangan ini itu untuk membentuk menggambar apa grid work gitu. Dimana dia kalau obstacle atau rintangan dia berwarna hitam, kalau dia goal itu berwarna hijau, kemudian em, optimal polisi ataupun tadi langkah terbaik ya misalnya di titik ini dia langkah terbaiknya kemana gitu. Nanti arahnya bakal ditunjukin dengan tanda panah berwarna biru. Nih, blue ya. Selanjutnya ada value function visualization. Kalau tadi kita mendefinisikan yang polisi, optimal polisi itu berarti langkah terbaik ini value functionnya. Ini dia bakal membuat array 2D untuk nilai, untuk function nilainya itu. Kemudian dia menggunakan imshow untuk membuat heat map. Heat map itu yang kayak gini ya, berwarna gini, kotak-kotak gitu. Terus dia membuat overlay value, obstacle, dan goal state pada heatmap-nya, di mana obstacle di sini juga berwarna hitam. Kemudian kalau goal state itu berwarna hijau. Kemudian ini untuk menampilkan balik lagi extreme lim itu batasnya, yaitu itu menghitung grid width dan grid height ini. Kemudian lihat ya label titik label ini ya label dari titik vertikal dan horizontal, terus horizontal dan vertikal. Kemudian grid ini berarti ada kotak-kotak ya nih. Dapat dilihat ada petak-petak warna abu-abu nih.
Kemudian ini untuk menampilkan PLT show, PLT layout untuk menampilkan ya. Dan ini hasilnya. Nah, itu penjelasan singkat dari kodenya. Selanjutnya kita bakal menjawab apa namanya pertanyaan yang ditugaskan. Oke, selanjutnya kita bakal di mana soalnya? Nah, ini soalnya ya. Yang pertama itu jelaskan soal konvergensi pada kode tersebut, pada kode ini ya. Jadi konvergensi dalam kode ini adalah kondisi di mana nilai-nilai dalam P table ini, dalam P ini, itu sudah stabil dan tidak lagi berubah secara signifikan meskipun algoritma terus berulang. Kemudian variabel theta di sini merupakan ambang toleransi konvergennya ya seperti yang dijelaskan toleransi perubahannya. Nah, kita menganggap mesin itu sudah oke atau sudah pintar jika perubahan nilainya nih, jika nilai konvergensinya nih sudah sangat kecil gitu. Kemudian di sini juga ada variabel delta, di mana variabel delta ini itu mencatat perubahan terbesar yang terjadi dalam satu putaran iterasi. Kan ini perulangan nih. Kemudian proses while ini itu berarti mesin menghitung ulang setiap kotak berdasarkan kemungkinan hadiah yang di masa depannya menggunakan rumus Bellman. Mesin membandingkan nilai baru dengan nilai lama, nih V old, V stat ya. Dan jika selisihnya delta lebih kecil dari theta, maka perintah break akan dijalankan. Kemudian ketika konvergen berarti mesin telah menemukan estimasi nilai yang paling akurat untuk setiap kotak yang nantinya digunakan untuk menentukan optimal polisinya di sini. Optimal polisi kan itu langkah terbaik ya tadi. Langkah terbaik dari setiap titiknya. Yang misalnya di titik ini dia langkah terbaiknya itu kemana supaya dia mendekati goals gitu ya. Nah, konvergen itu digunakan untuk itu gitu loh. Kemudian yang kedua itu soalnya mana tadi? Jelaskan gambar hasil visualisasinya. Nah, gambar hasil visualisasi ini ya, bagian ini. Di mana optimal polisi itu tadi yang sudah dijelaskan bahwa optimal polisi adalah langkah terbaik. Misalnya dia ada di titik sini, berarti langkah terbaiknya ke sini atau ke sini untuk mendekati goals. Nah, yang berwarna hijau ini adalah goals atau titik tujuan. Ketika agen sudah mencapai titik ini, maka proses ataupun gamenya berhenti gitu ya. Sedangkan yang abu-abu ini adalah obstacle atau rintangannya. Yang dimana ketika dia agen menginjak titik ini, dia bakal mendapatkan penalti. Kemudian yang titik biru inilah optimal polisinya, langkah terbaik dari setiap titiknya gitu. Kemudian yang di sebelah kanan ada value function. Jadi semakin gelap warna, maka semakin jauh dia dari goal gitu. Semakin tidak apa namanya? Semakin jauh dia untuk mencapai goal, semakin tidak efektif gitu statnya. Nah, ini kan 6 nih gelap banget. Nah, karena dia jauh dari goal ini. Sedangkan semakin terang warnanya, di sini paling kuning ya. Itu berarti dia semakin dekat sama goal. Ini kuning nih 18,18 berarti dia udah dekat sama goal kan ini dapat dilihat. Kemudian ini tadi obstacle atau rintangannya. Gitu sih. Ini itu untuk penjelasan output dan soal konvergensi dalam kode ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.